Halo trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini masih dalam pembahasan mengenai gimana cara analisis sentimen pergerakan harga di market. Kali ini kita akan bahas gimana cara melihat sentimen pergerakan harga menggunakan data ekonomi. Di pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan gimana cara analisa sentimen di market menggunakan data COT. Teman-teman yang belum menyimak 5 pembahasan sebelum ini silakan disimak terlebih dahulu atau bisa buka playlist mengenai COT di playlist Forex Club Indonesia. Telah kami jelaskan, silakan disimak satu persatu dari 5 pembahasan sebelum ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas gimana cara analisa sentimen pergerakan harga di market menggunakan data ekonomi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap dan detail, perlu kami ingatkan ke sahabat trader Forex Club di Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di broker XM. Bagi teman-teman yang sekarang belum memiliki akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di broker XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silahkan teman-teman buka menu playlist di channel Forex Club Indonesia ini. Di bagian menu playlist di channel Forex Club Indonesia, di sini telah kami buatkan satu playlist khusus yaitu belajar trading forex dari nol. Di dalam playlist yang ini telah kami buatkan panduannya dengan sangat-sangat lengkap step by step gimana caranya daftar akun trading di broker XM. Ikuti panduannya, ikuti langkah-langkahnya agar teman-teman semua punya akun trading di broker XM. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai gimana sih cara analisa sentimen pergerakan harga di market menggunakan data ekonomi. Sekarang kita buka kalender ekonomi ya teman-teman, karena kita mau pakai data ekonomi. Ini kita buka di situs forexfactory.com, kita buka bagian kalender, tulis saja di pencarian di Google forexfactory.com, kemudian kita buka websitenya dan kita klik kalender ekonomi. Kita setting terlebih dahulu, di sini kita klik filter, untuk currency-nya kita hapus dulu, kita pilih USD, kemudian untuk impact-nya ini kita unchecklist yang tidak berpengaruh. Kemudian kita apply filter. Selanjutnya di sini akan muncul data-data ekonomi yang hanya berhubungan dengan USD. Kita setting periode waktunya, kita lihat data ekonomi di tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita klik bagian sini, kemudian kita lihat yang khusus bulan ini saja dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Kita apply. Nah, di sini sudah ada data ekonomi yang berhubungan dengan AS untuk 1 bulan ini. Nah, pertanyaannya sekarang, mana data ekonomi yang berhubungan dengan sentimen? Kalau kita scroll ke bawah di sini, ada data ekonomi yang berhubungan dengan sentimen. Yang mana? Yang ini ya teman-teman, University of Michigan Consumer Sentiment. Oke. Data ini dikeluarkan berbarengan dengan ekspektasi dari inflasi. Jadi ada 2 data yang dirilis. Yang pertama sentimen konsumen dan juga ekspektasi ataupun proyeksi dari inflasi. Untuk frekuensinya, data ekonomi ini dirilis 1 bulan itu 2 kali. Untuk data yang pertama itu biasanya dikeluarkan di pertengahan bulan. Ini data awal. Dan nanti di akhir bulan ada data finalnya. Kita klik icon folder yang ini, detail. Apa sih yang dimaksud dengan consumer sentiment? Nah, ini merupakan data ekonomi yang mengukur tingkat optimisme ataupun pesimisme konsumen di Amerika Serikat terhadap penilaiannya terhadap kondisi ekonomi sekarang dan juga kondisi ekonomi di masa depan. Menurut mereka penilaiannya seperti apa? Nah, tergambar di data ekonomi ini. Data ini dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh University of Michigan terhadap responden, di mana ada beberapa hal yang ditanyakan. Yang pertama adalah tentang kondisi ekonomi di Amerika Serikat sekarang, kemudian harapan ekonomi Amerika Serikat di masa depan, dan juga situasi keuangan pribadi dari responden yang disurvei. Kemudian di bawahnya, di bawah sentimen konsumen ini ada data
data yang berbarengan, yaitu proyeksi dari inflasi. Ini juga sama didasarkan pada survei yang dilakukan oleh University of Michigan terhadap responden. Proyeksi mereka inflasi Amerika Serikat di tahun depan dan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Mereka mengharapkan inflasinya ada di level berapa. Ini akan dirilis pada jam 9 tanggal 16 Agustus. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini di akhir bulan ada juga datanya sama. Ini revisi ataupun data final yang ini ya teman-teman dari data yang sebelumnya dirilis pada pertengahan bulan. Nah, data ini merupakan indeks yang bisa kita gunakan untuk mengukur sentimen konsumen terhadap kondisi ekonomi pada negara yang bersangkutan. Kalau kita lihat di tanggal 16, ini datanya belum dirilis ya teman-teman. Data sebelumnya itu berada di level 66,4. Kemudian proyeksinya, forecast, ini diproyeksi akan naik ke level 66,7. Kalau data aktualnya ini lebih besar daripada proyeksi ataupun forecast, maka ini menandakan bahwa konsumen ini semakin yakin terhadap kondisi ekonomi di Amerika Serikat ini sedang baik, tidak begitu berpengaruh terhadap kondisi keuangan mereka, kondisi ekonomi di keluarga mereka. Jadi apabila data aktualnya lebih besar daripada forecast, maka tentu akan menyebabkan mata uang USD menguat. Kita lihat data yang sudah dikeluarkan di bulan lalu ya teman-teman. Di bulan Juli, ini kita ganti setting waktunya dari bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kita lihat data yang sudah dirilis. Oke, kita scroll di sini di pertengahan bulan. Ini data yang sebelumnya untuk consumer sentimennya ini turun lebih rendah daripada forecast. Forecastnya 68,5, sedangkan data aktualnya lebih rendah dari data perkiraan dan juga data sebelumnya. Ini artinya kalau data aktualnya ini lebih rendah, tingkat kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi sekarang di Amerika Serikat dan kondisi ekonomi ke depan itu mereka pesimis. Seperti itu. Karena data di sini menunjukkan terjadinya penurunan daripada data forecast dan data sebelumnya. Data sebelumnya 68,2 dan data aktualnya 66,0. Ini untuk proyeksi inflasinya 2,9%, di mana kita tahu untuk kondisi inflasi di Amerika sekarang itu berada di level 3%. Artinya masyarakat ataupun penduduk di Amerika Serikat mengharapkan adanya penurunan di inflasi agar daya beli mereka menjadi meningkat. Ini data awal ya teman-teman di tanggal 12, kemudian data finalnya di sini. Kita lihat di akhir bulan, yang ini revisi. Dari data revisi ini, data finalnya ini lebih besar daripada forecast. Forecastnya 66,3 dan data aktualnya 66,4. Selisih tipis ya teman-teman. Dan kalau kita bandingkan dengan data sebelumnya, ini berada di level 66,0. Ini artinya aktualnya ataupun revisi hasil akhir daripada data yang dilakukan penyurveian oleh University of Michigan. Sentimen penduduk di Amerika Serikat masih yakin terhadap kondisi ekonomi di Amerika Serikat sekarang dan di masa yang akan datang. Karena kita tahu tren inflasinya sebenarnya itu sudah mulai turun, dan The Fed juga berencana akan melakukan pemotongan suku bunga. Seperti itu. Semoga pembahasan mengenai gimana cara menilai sentimen pergerakan harga di market menggunakan data consumer sentiment dan ekspektasi inflasi ini bermanfaat. Jadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman gunakan ataupun ada beberapa indikator yang bisa teman-teman pakai untuk melihat sentimen di market. Pertama, kita bisa pakai data COT. Yang kedua ini kita bisa pakai data ekonomi. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia, silakan subscribe terlebih dahulu agar ketika kita update video terbaru ataupun analisa terbaru, teman-teman langsung dapat notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.